Baik, perkenalkan nama saya Indra Rahmatullah dari Prodi Ilmu Hadis. Saya akan membacakan hadis-hadis yang di dalam kitab Arba'in Nawawi. Yaitu hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Hadis ini dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Hadis yang kedua, An Umar radhiyallahu anhu qala aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض ثيابه شديد سواد شعره لا يرى عليه أثر سفره ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا قال صدقت فأجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر وخيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأن تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعمال من السائل قال فأخبرني عن أمرتها قال أن تلد أمتها ربتها وأن ترى الخفة الأورى على رئاء الساء يتطاولون في بنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل atakum yu'allimukum dinakum. Bahwa dari hadis ini dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata ketika kami duduk di antara di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju putih dan berambut sangat panjang. Berambut sangat hitam dan tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya hingga kemudian duduk di hadapan Nabi Rasul lalu menempatkan kedua lututnya kepada lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya dia berkata ya Muhammad beritahu aku tentang Islam. Dia berkata beritahu aku tentang Islam dan dia juga menanyakan beritahu aku tentang iman dan beritahu tentang ihsan. Dia yang bertanya namun dia yang membenarkannya. Lalu dia bertanya lagi, beritahu aku kapan datangnya tanda kiamat. Lalu Rasulullah menjawab juga. Lalu dia bertanya lagi, apa tanda kiamat? Hadis yang ketiga, An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjul bait wa shaum Ramadan. Hadis ini dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan melaksanakan puasa Ramadan. Terus hadis yang keempat, An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-masduq
wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu alaqatin alaqatin mithla dalik thumma yakunu mudghatan mithla dalik thumma yursalu ilaihi malaku fayanfuhu fi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqi aw sa'id fa wallahu alladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'in fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayudkhulaha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayusbiqu alaihi kitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayudkhulaha. Hadis ini dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian itu dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu dia ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara: menetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tidak tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Selanjutnya hadis kelima, an ummul mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun man amila amala laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Selanjutnya hadis yang kelima, an Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinu wa innal harama bayyinu wa bainahuma umurul mushtabihat la ya'lamuhunna katsiran minan nas faman ittaqa syubhati faqad istabara li dinihi wa irdi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fi fil haram qar'i yar'a haula al-hima yushika an yarta'a fi ala wa inna likulli malikin himan aw ala wa inna himallah ma harimuhu ala wa inna fil jasad mudghatan idza salaha jasadu kulluhu wa idza fasada jasadu kulluhu ala wa hiya qalbu.
dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, di antara yang di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yang samar-samar, yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan, sebagaimana pengembala yang mengembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Selanjutnya hadis yang ke-7, an Abi Ruqayyah Tamim dari radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihu, qulna liman, qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa a'immatil muslimin wa amatihim. Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitab-kitabnya, Rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Selanjutnya hadis ke-8, an Abi Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Selanjutnya hadis yang ke-9, an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sahr radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma 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 naiha ma na ma nahaitukum anhu fajtanibu tanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladina min qablakum kathra masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya, apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian melaksanakannya semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyak pertanyaan mereka yang tidak berguna, dan
dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyibat wa innallaha amaral mu'minin bima bihil mursalin. فقال تعالى يا أيها الرسول كلوا من الطيبات واعلموا صالحا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. ثم كان الرجل يطيل الشفراء أشأث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه wa madamu haramu wa masyrabuhu haramu wa malbasuhu haramu wa ghuddi bil haram fa anna yustabahu lahu. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan para rasulnya dengan firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal soleh, dan dia beriman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik apa yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis ke-21. An Abi Amrun waqila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah Taqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul fil Islam qawla la aslu anhu ahada ghairak qala qul amantu billah thumma astaqim. Dari Abu Amr ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, dia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, katakan kepada saya tentang Islam sebuah perkataan yang tidak saya tanyakan kepada seorang pun selainmu. Beliau bersabda, katakanlah saya beriman kepada Allah kemudian berpegang teguh. Selanjutnya hadis ke-22. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza salaitu maktubat wa sumtu Ramadan wa halaltu halal wa haramtal haram wa la ajid ala dhalika syai'a adkhulul jannah qala na'am. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, bagaimana pendapatmu jika melaksanakan sholat yang wajib, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan saya tidak tambah sedikit pun, apakah saya akan masuk surga? Beliau bersabda, ya. Hadis yang ke-23. An Abi Malik Harith bin Asim Asy'ari radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, الظهور شطر الإيمان الحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملا ما بين السماء والأرض والصلاة النور والصدقة البرهان وقرون حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبعث nafsahu famatikuha aumu bikuha. Hadis ini dari Abu Malik Al-Harish bin Ashim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci sebagian dari iman. Alhamdulillah dapat memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah dapat memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, Al-Quran dapat menjadi saksi yang meringankanmu atau memberatkanmu. Semua manusia berangkat menjadi dirinya. Ada yang membebaskan dirinya dari kehidupan dan adab, dan ada juga yang menghancurkan dirinya. Selanjutnya hadis yang ke-24. An Abi Darrin Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam fima yarwi Arabi azza wa jalla anhu qala ya ibadi inni arramtu dhulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadhalamu ya ibadi kullukum dhalla illa man hadaitu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum jais illa man amtuhu fastat'imuni at'imukum ya ibadi kullukum ari illa man kasautuhu fastaqsuni aksukum ya ibadi innakum tuhtinu nabil laili wan nahari wa ana aghfir dunub jami'an fastaghfiru aghfir lakum di innakum la tablughu durri fadaduruni walam tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awlakum wa akhikum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqsa dhalika min mulki syai'a ya ibadi law anna awlakum wa akhirakum wa insyakum wa jinakum qamu fi su'id wahidin fasaluni fa'ataitu kulla wahidin mas'ala tahu ma naqasa dalika mimma indi illa kama yanqusu makhit ida udkhilal bar ya ibadi innama hiya a'malukum wa uhsiha lakum thumma ukikum iyyaha faman wajada khaira falyahmadillah wa man jada arda wa man zada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah. Jadi dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau meriwayatkan dari Rabbiyya azza wa jalla bahwa dia beriman, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah menetapkan haramnya kezaliman itu di antara kalian. Maka janganlah kalian saling berlaku zalim, wahai hambaku, semua kalau adalah sesat kecuali siapa yang aku beri hidayah, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberikan kalian hidayah. Wahai hambaku, kalian semua
kelaparan kecuali apa yang aku berikan kepadanya makanan, maka mintalah kepadaku, niscaya aku beri kalian makanan. Siapa yang aku berikan kepadanya pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku. Kalian semua melakukan kesalahan pada malam dan siang hari, dan aku mengampuni dosa semuanya. Maka mintalah apapun kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Wahai hambaku, sesungguhnya tidak akan kemudaratan yang dapat kalian berikan kepadaku. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir dari kalangan manusia dan jin, semuanya berada dalam keadaan paling bertakwa di antara kamu, sekalipun di antara kamu, niscaya hal tersebut tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir dari golongan manusia dan jin di antara kalian semua seperti orang yang paling durhaka di antara kalian, niscaya hal itu tidak mengaruhi kerajaanku sedikit pun juga. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir semuanya berdiri di sebuah bukit, lalu kalian meminta kepadaku, lalu setiap orang yang meminta aku penuhi, niscaya hal itu tidak memengaruhi apa yang ada padaku, kecuali bagaikan sebuah jarum yang dicelupkan dan tengah lautan. Wahai hambaku, sesungguhnya semua perbuatan kalian dan diperhitungkan untuk kalian, kemudian diberikan balasannya. Siapa yang banyak mendapatkan kebahagiaan, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah, dan siapa yang menemukan selain kebaikan itu, janganlah ada dicela kecuali dirinya. Selanjutnya hadis ke-25. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anna an-nasa min ashabi Rasul lillahi sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah, ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفصول أموالهم. قال أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيح صادقا وكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بدء أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله آياتي أحدنا شهوتكم ويكون له فيها أجر. قال أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, sesungguhnya sejumlah orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Mereka sholat sebagai kami sholat, mereka puasa sebagai kami puasa, sebagaimana kami puasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sedangkan kami tidak dapat melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah sesungguhnya setiap tasbih merupakan sedekah, setiap takbir merupakan sedekah, setiap tahmid merupakan sedekah, setiap tahlil merupakan sedekah, amar ma'ruf nahi munkar merupakan sedekah, dan setiap kemaluan kalian merupakan sedekah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, hadis ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع في شمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في ذبة فتحمل عليها أو ترفع له عليها ومتاع صدقات والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذان على طريق صدقة. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anggota tubuh manusia dapat melakukan sedekah setiap hari di mana matahari terbit. Lalu engkau berlaku adil terhadap dua orang yang bertikai adalah sedekah. Engkau menolong seorang yang berkendara lalu engkau bantu dia untuk naik kendaraannya atau mengangkat barangnya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah ketika engkau berjalan menuju sholat adalah sedekah, dan menghilangkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Selanjutnya hadis yang ke-27. An-Nawasi bin Mas'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ithmi ma haka fi nafsik wa karihta ayatali'a alaihi nas. Wa an Absata bin Ma'da radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu anil birri qultu na'am qala istafti qalbaka albirru matma'anna ilaihi nafsu watma'anna hil qalbu wal ithmu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa inni aftakan nasa wa aftu. Hadis ini dari Nawas bin Sa'am radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kebaikan adalah akhlak yang baik dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu. Hadis ke-28. An Abi Najih Iryad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idata wajilat minha qulub wa dirafat minha al-uyub wa qulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatu muwadda fa'usina qala usikum bitaqwallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'ati wa inna ta'ammara alaikum abadan fa inna man ya'ish minkum fasayara ikhtilafa katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin mahdiin adu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa in kullu bid'ati dalalah. Dari Abu Najah al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kami nasihat yang membuat hati kami bergetar dan air mata kami berlinang. Maka kami berkata, ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan, maka berilah kami wasiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, taatlah Allah Ta'ala, tunduk dan patuh kepada pemimpin kalian meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak, karena di antara kalian yang hidup setelah ini Anda menyaksikan akan menyaksikan banyaknya perdebatan. Hendaklah kalian berpegang teguh berpegang teguh terhadap ajaranku dan ajaran Khulafair Rasyidin yang mendapatkan petunjuk gigitan genggaman dengan kuat dengan geraham. Selanjutnya hadis ke 29. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amali yudkhilnil jannah wa yubaiduni anin nar qala laqad sa'alta an adimi wa inna la yasiru ala ma yassirhu Allah ta'ala min alayhi تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ خطيئة كما يطفئ الماء النار صلاة الرجل في جوف ليل ثم قال تناجف جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يأملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر عمر وعمده ورده سنمه قلت بلى يا رسول الله قال رأس أمر الإسلام وعمده الصلاة وديوة سنمه جهاد ثم قال ألا أخبرك بملك ذلك كله فقلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذ بما نتكلم به فقال ثاقلتك وأمك وهل يعقب الناس بالنار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. Hadis ini dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, saya berkata, ya Rasulullah, beritahukan saya tentang perbuatan yang dapat memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari neraka. Beliau bersabda, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang benar dan perkata tersebut mudah bagi mereka yang dimudahkan Allah Ta'ala beribadah kepada Allah dan tiada menyekutukannya sedikit pun, menegakkan sholat, mendirikan zakat, puasa dalam bulan Ramadan dan pergi haji. Kemudian beliau Rasulullah SAW bersabda, maukah engkau aku beritahu tentang pintu-pintu surga? Puasa adalah benteng, sedekah akan mematikan atau menghapus kesalahan sebagaimana air mematikan api, dan sholatnya seseorang di tengah malam, qiyamul lail. Kemudian beliau membaca ayat-ayat yang artinya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Kemudian beliau bersabda, maukah kalian aku beritahu pokok dari segala perkara, tiada tiangnya dan puncaknya? Aku menjawab, ya Nabi Allah, pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian beliau bersabda, maukah kalian aku beritahu sesuatu yang jika kalian melaksanakan, kalian dapat memiliki semua itu? Saya berkata, mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah memegang lisannya lalu berkata, ya Nabi Allah, apakah kita akan dihukum juga atas apa yang kita bicarakan? Beliau bersabda, kamu ini adalah
Adakah yang menyebabkan seorang terjengkal wajahnya dia di neraka, atau sabda beliau di atas hidungnya selain buah dari yang diucapkan oleh lisan-lisan mereka. Selanjutnya hadis ke 30 an Nabi Tha'labah al-Khushnain Juthun bin Nashir radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala farada faraida fala tudhi'uha wa hada khudu afala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantakihuha sakata an asya rahmatalakum ghaira nisyani fala tabahathu anha. Dari Abi Tha'labah al-Husaini Justum bin Nashir radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian mengabaikannya, dan telah menetapkan batasan-batasan, janganlah kalian melampauinya. Dia telah mengharamkan segala sesuatu, maka janganlah kalian melanggarnya. Dia mendiamkan sesuatu sebagai kasih sayang terhadap kalian dan bukan karena lupa. Jangan kalian mencari-cari tantangannya. Hadis ke-31 an Abi Abbas Sahal bin Sa'ad Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajula ila Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullini ala amali idza amiltu ahabbani Allah wa ahabbani an-nasu faqala idhadu fid dunya yuhibbukallah aw ajhad fima indan nasi yuhibbukan nas. Dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan, jika aku kerjakan Allah dan manusia akan mencintaiku. Maka beliau bersabda, jauhilah terhadap dunia maka engkau akan dicintai Allah, dan jauhilah terhadap apa yang ada pada manusia maka engkau akan dicintai manusia. Selanjutnya hadis ke-32 an Abi Sa'id bin Sinanil Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la darara wa la dirara. Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Sinar Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh melakukan perbuatan yang mencelakakan mudarat. Selanjutnya hadis ke-33 an Abi Abbas radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law yu'adan nasu bida'wahum la adda rijala amwala qaumi wa dima'ahum lakinnal bayyina 'alal mudhi'i wal yamina 'ala man angkar. Hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seandainya setiap pengaduan manusia diterima, niscaya siapa orang akan mengadukan harta suatu kaum dan darah mereka karena itu agar tidak terjadi hal tersebut, maka bagi pendakwah agar mendatangi bukti dan sumpah bagi yang mengingkarinya. Selanjutnya hadis ke-34 an Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ara minkum munkara falyaghayyirhu
biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa qalbi wa dzalika ad'aful iman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubah. Hadis yang ke-11. An Abi Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Talib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuka ila ma yaribuk. Hadis ini dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil Islam al-mar'i tarakuhu ma la ya'nihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda baiknya Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis ke-13. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis ke-14. Adin Nabiyya An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu dam imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Rasulullah illa bi ihda thalath sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi mufarikul jamaah. Hadis ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, kecuali dengan 3 sebab. Duda atau janda, orang yang telah pernah menikah, yang berzina, membunuh orang lain dengan sengaja dan meninggalkan agamanya berpisah dari zamannya. Selanjutnya hadis ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan temannya.
memuliakan tamunya. Selanjutnya hadis yang ke-16, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam aw sinin qala la taghdab faradada miraran qala la taghdab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihatilah saya." Beliau bersabda, jangan kamu marah." Dia menanyakan hal itu berkali-kali, maka beliau bersabda, "Janganlah engkau marah." Selanjutnya hadis ke-17, an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsan ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinu kislata wa idza dabahtum fa ahsinu dibhata wal yu'ida ahadukum syafratu wal yurih dabihata. Hadis ini dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik, ihsan atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka berhaklah baik dalam hal tersebut. Jika kalian menyembelih, berlakulah baik dalam hal itu. Hendaklah kalian mengasah pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Selanjutnya hadis ke-18, an Abi dari Jundub bin Junadah Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah haitsuma kunta wa asbi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqil hasan. Hadis ini dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman dan Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Selanjutnya hadis ke-19, an Abi Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulam inni u'allimuka bikalimat ahfadillah ihfadillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idas ta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayanfu'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai' qad kataballahu lak wa inna jitama'u ala ayyadurruk bi syai' lam yadurruk illa bi syai' qad kataballahu alayka rufi'atil aqlam wajafatil suhuf. Hadis ini dari Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, suatu saat saya berada di belakang Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, wahai Ananda, saya akan mengajarkan kepadamu 4 perkara. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu. Jika kamu memintalah kepada Allah. Jika kamu memohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya jika suatu umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat
sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu, dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu atas sesuatu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang telah Allah tetapkan bagimu. Eh, Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Selanjutnya hadis yang ke-20, an Abi Mas'ud Uqbah bin bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ungkapan yang telah dikenai orang-orang dari ucapan nabi-nabi terdahulu adalah, jika engkau tidak malu, berbuatlah apa yang engkau suka. Hadis ke-35, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala ba'di wa kunu ibadallah ihwana muslimu akhul muslimi la yatlimuhu wa la yakhduluhu wa la yakdibuhu wa la yahkirumu taqwa hahuna bisababi imra'i min as-sari ayah kira akhahul muslimin kullu muslim kullul muslimi alal muslimi haramu damuhu wa maluhu wa irduhu. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling dengki, saling menipu, saling marah, dan saling memutuskan hubungan, dan janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak menzaliminya dan menghinanya. Takwa itu di sini secara menuju dadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah seorang muslim dengan buruk jika Anda menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain karena darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Selanjutnya hadis ke-36, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man nafsa an mu'minin qurbata min qarabid dunya sallallahu anhu quryata min qurb bi yaumil qiyamah wa may yasha wa may yassar ala mu'siri yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa ma satar al muslimat satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abadi ma kana al abdu fil aud akhi wa man kana tariqa yaltamisu fi ilma sahalallahu bi tariqah ilal jannah majtama qauman fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahu illa nazalat alaihim as-sakinata wa ghashituhum ar-rahmah wa haftahumul malaika wa darakarahumullahu fi man inda wa ma bata'a fi alaihim lam yusri bihi nasabu. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari sebagian kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat, dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat, dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan
tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu dan Allah memudahkan baginya jalan ke surga, suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitab-kitab Allah dan mempelajari di antara mereka, niscaya akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan kepada mereka rumah, dan mereka dikelilingi malaikat serta Allah sebut-sebut mereka kepada makhluk di sisinya, dan siapa yang lambat amalnya, hal itu akan dipercepat oleh nasabnya. Selanjutnya hadis ke-37 an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an Rabbi tabaraka wa ta'ala innallaha kan katabal hasana wa sayyi'at thumma bayyana dhalik faman hamma bihasani falam ya'malha katabaha indahu hasana kamilat wa inham biha fa'amilaha kataballahu inda asyra hasanati ila mi'ati digfi ilal at'af kathira wa inham bisayyad falam ya'maluha kataballahu la indahu hasana kalimat wa in hama biha fa'amilaha kataballahu sayyi'ata wahidah. Hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dia riwayatkan dari Rabbnya yang maha suci dan maha tinggi. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan tinggi sesungguhnya dan keburukan. Kemudian menjelaskan hal tersebut, siapa yang ingin melaksanakan kebaikan kemudian dia tidak mengamalkannya, maka dicatat di sini segala satu kebaikan penuh, dan jika dia berniat melakukan dan kemudian melaksanakan, maka Allah akan mencatat sebagai sepenuh kebaikan hingga 700 kali lipat, bahkan hingga kelipatan yang banyak. Dan jika dia berniat melaksanakan keburukan kemudian dia melaksanakannya, maka baginya satu kebaikan penuh. Sedangkan jika dia berniat kemudian dia melaksanakannya, Allah mencatat sebagai satu keburukan. Selanjutnya hadis ke 38 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qala man adali walayya faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ila abadi bi syai'in ahabba ilayhi mimma aftaratuhu alaihi wa la yazalu abdi yataqarrabu ila bin nawafil hatta uhibba fa idza ahbabtuhu kunta sam'uhu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsir bihi wa yadarul lati yabtishu biha wa rijalahu allati yamshi biha wala in sa'alani a'tiyanna wala in ista'adani u'idanna. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, siapa yang memusuhi waliku maka telah aku umumkan perang terhadapnya. Tidak ada takarrubnya seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai kecuali beribadah dengan apa yang telah aku wajibkan atasnya, dan hambaku yang selalu mendatangkan dari kepadaku dengan nawafil perkara-perkara sunnah di luar yang fardu, maka aku akan mencintainya, dan jika aku telah mencintainya maka aku adalah pendengarnya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang digunakan untuk memukul, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku niscaya akan aku berikan, dan jika dia meminta perlindungan dariku niscaya aku akan lindungi. Selanjutnya hadis ke-39 an
Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha tajawaza li an ummati hatta wan nisyanu wa mas tukrihu alaihi. Dari Abu Abbas radhiyallahu anhuma sesungguhnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala memaafkan umatku karena aku disebabkan beberapa hal, kesalahan, lupa, dan segala sesuatu yang dipaksa. Selanjutnya hadis ke 40 an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima kibaya faqala kun fid dunya ka'annal gharibu aw abiru sabil wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu idza amsayat fala تنظري الصباح وإذا أصبحت فلا تنظري المساء وخذ من محيكات لمرادك ومن حياتك لموتك. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang kedua pundak saya setara, bersabda, hiduplah engkau di dunia seakan-akan engkau orang asing atau pengembara. Ibnu Umar berkata, jika kamu berada di sore hari, janganlah tunggu pagi hari. Jika kamu berada di pagi hari, janganlah tunggu sore hari. Gunakanlah kesehatanmu untuk persiapan saat sakitmu, dan kehidupanmu untuk kematianmu. Selanjutnya hadis yang ke-41 an Abi Muhammad ibnu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakunu wa hu taba'an lima ji'tu bih. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Selanjutnya hadis ke-42 an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah taala, ya ibnu Adam, innaka da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala makana minka wala abali. Ya ibnu Adam, law balagta dunubuka anana sama thumma astaghfir tani ghafartu laka. Ya ibnu Adam, innaka law ataitani bi qurabi ardi khataya thumma lakitani la tusyrik bi syai'an la taituka bi qurabiha maghfirah. Hadis ini dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau berdoa kepadaku dan memohon kepadaku, maka akan aku ampuni engkau. Aku tidak peduli berapapun banyaknya dan besarnya dosamu. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sebanyak awan di langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni engkau. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dengan tidak menyekutukan aku sedikit pun, maka akan aku temui engkau dengan sepenuh itu pula ampunannya. Baik, terima kasih. Saya akhiri hadis dari kitab Arba'in Nawawi, yaitu 42 hadis di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.